Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming GBI Immanuel Revival Center Malang. Hari ini adalah hari yang spesial buat gereja Tuhan. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah hari Pentakosta. Kita tidak hanya memperingati, tapi mari kita memiliki kerinduan, kita mengalami Pentakosta itu. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita buka hidup kita. Persilahkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ya Allah, dengan hati yang haus akan kepenuhan Roh Kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari masing-masing berbicara dengan Tuhan. Ungkapkan kerinduanmu. Biarlah pada hari ini kita satu kerinduan, sepakat memiliki kerinduan yang sama. Kita semua mengalami Roh Kudus. Kita semua mendapatkan jamahan Roh Kudus. Katakan hatimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepada Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat tanganmu, ku bersyukur. Mari engkau yang bersyukur, angkat tanganmu, persembahkan hidupmu. Sungguh Dia pengharapanku.
Ikala mashikala mora patakana. Hinala lama lama shikara lama. Iala mashikara mora pataka. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang sama dengan Tuhan Yesus yang bersekutu dengan para murid waktu itu. Dia juga berkata yang sama, hal yang sama kepada kita. Mari rindukan. Mari rindukan jamahan Roh Kudus atasmu. Oh haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, yes, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, di sini ada Roh Kudus yang siap menjamah saudara. Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila
segala apa yang kau kerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan roh kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Oh, mari bergandeng tangan, memuji nama-Nya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh saudara yang kasih Tuhan, saya rindu sekali lagi mengajak kita semua memiliki satu kerinduan yang sama di tempat ini. Sungguh terjadi pencurahan Roh Kudus atas kita. Jangan ada satupun di antara kita yang terlewat. Mari kita bergandengan tangan dengan kiri kanan kita. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Terpujilah Allah kita. Allah yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan menggenapi janjinya untuk kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta buat kita semua. Hari Raya Pentakosta adalah sesuatu hari yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan kita, ya. Hari yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Haleluya. Istilah Pentakosta memang kita baru menemukannya di dalam perjanjian baru. Namun konsep daripada Pentakosta telah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu dinamakan hari raya 7 minggu setelah Paskah. Ya, setelah Paskah. Nah, memang di dalam budaya Israel ada 3 hari raya yang sangat penting yang harus mereka lakukan. Dan mereka harus ziarah ke Yerusalem. Ya, yaitu hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Yang kedua hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga itu adalah hari raya Pondok Daun. Hari ini kita akan belajar mengenai hari raya Pentakosta. Ya, nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu luar biasa mengatur waktu. Dan pada saat mereka keluar, mereka berjalan sampai di padang gurun itu bukan Musa yang mengatur jadwal. Tetapi Tuhan yang mengatur. Sehingga pada hari yang ke-50, 7 minggu setelah Paskah, setelah mereka makan Paskah di Mesir, peristiwa kematian anak sulung itu, mereka keluar dari Mesir 7 minggu dan 1 hari berikutnya Tuhan Allah menurunkan 10 hukum Taurat kepada Musa, ya, kepada orang Israel. 10 hukum Tuhan, ya, diberikan kepada mereka. Nah, di dalam perjalanannya mereka terus memperingati hari raya 7 minggu ini. Nah, setelah mereka masuk di tanah perjanjian, maka hari raya ini mereka terus melakukannya, namun mereka memperingatinya untuk mengucap syukur hasil panen pertama di tanah perjanjian. Nah, itu sejarahnya. Nah, kita melihat apa hubungannya dengan Pentakosta di zaman para rasul. Kita baca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai 13. Iya. Judulnya di situ adalah Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, ya, jadi hari raya 7 minggu itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, tadi saya katakan hari raya 7 minggu itu adalah salah satu hari raya terbesar buat Israel. Sehingga semua orang harus berkumpul di Yerusalem. Dan ini pun mereka melakukan hal yang sama. Orang Yahudi dari berbagai macam tempat, mereka harus kumpul di situ. Jadi kita bisa bayangkan ada begitu banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Pentakosta ini. Lanjut ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, siapakah yang dimaksud di dalam ayat 3 ini? Kita ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan mereka taat, ya. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka menginap di suatu tempat dan mereka berada di ruang atas. Dan situasi murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga tidak baik-baik saja. Ya, mereka masih diliputi oleh rasa takut. Ya, mereka masih berada di dalam rasa takut. Namun mereka taat untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan di sana mereka taat, menanti-nantikan janji Tuhan Yesus. Pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus janji kepada murid-muridnya. Apa yang dia janjikan itu ada tercatat di dalam Yohanes pasal 14 sampai pasal 16. Di sana dia menjanjikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Mereka akan memperoleh janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Mari salah satunya kita baca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16, 17 dan 26. Ya, saya bacakan. Ini janjinya Tuhan Yesus kepada murid-murid di saat malam terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 16. Baca 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang janji ini? Ia menjanjikan Roh Kudus, ya. Roh Kudus sebagai penggantinya Tuhan Yesus, makanya dinamakan penolong yang lain. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan akan menyertai para murid untuk kapan? Selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Ayat 17 ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu sebagai penyerta yang menyertai mereka dan bahkan bukan hanya berada di sekitar mereka tetapi ada di dalam mereka. Jadi Tuhan Yesus sedang menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam diri para murid. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus sangat paham akan situasi murid-muridnya. Dia paham keterbatasan mereka. Dia tahu memori mereka. Ya, dia mengerti itu. Ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka dan Tuhan Yesus tahu. Ya, mereka tidak mungkin ingat semua itu. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam mereka, maka Roh Kudus inilah yang bertugas untuk mengingatkan kepada mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah katakan kepada mereka. Selanjutnya di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27.
Saya bacakan. Jadi sekali lagi Yohanes 14-16 ini diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat malam terakhir sebelum dia disalibkan. Janji-janjinya. Nanti kita akan melihat bagaimana janji itu digenapi. Oke? Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan Ku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa Bapak Ibu sama-sama katakan? Bersaksi tentang aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi di sini Tuhan Yesus mau katakan bahwa Roh Kudus yang akan diutus Bapa, yang akan diutusnya kepada murid-murid itu adalah roh yang keluar dari Bapa. Roh Kudus adalah Allah. Itulah sebabnya kita mengakui Tritunggal. Ya, entitas Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Bukan tiga Allah, satu Allah, tetapi punya tiga pribadi, ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Ya, harus bersaksi. Murid-murid harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi pada malam itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dan sekaligus ada penugasan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya kita baca dulu ya. 16, Yohanes 16, saya akan bacakan mulai ayatnya yang ke-7 sampai 11. Dikatakan seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, siapa yang datang ini? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Akan terjadi pertobatan besar-besaran. Kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini Tuhan Yesus belum mati loh. Ya, Tuhan Yesus sudah berjanji akan hal ini akan terjadi bagi murid-murid. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Perhatikan, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Kita melihat kerjasama yang baik antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa. Yesus minta itu kepada Bapa, lalu dia akan mengutus kepada Roh Kudus, Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan Roh Kudus ini akan menyertai mereka selama-lamanya, dan Roh Kudus ini akan mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga Roh Kudus akan menolong para murid untuk bersaksi. Halo? Roh Kudus akan memuliakan Yesus di dalam ayat 14 tadi dari 16. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu bagi dunia. Ini perlu kita syukuri. Ya, perlu kita syukuri. Bagaimana dengan janji ini? Janji ini digenapi pada hari Pentakosta.
Tadi kita sudah baca ya, kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2. Tadi saya sampai ayat 3. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dikatakan mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai janji ini digenapi. Kapan janji itu digenapi? Pada hari Pentakosta. Tapi kita melihat sebuah perjalanan yang dilakukan oleh murid-murid. Setelah mereka menerima perintah untuk tidak meninggalkan Yerusalem, mereka kembali ke Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka berada di ruang atas seperti tadi saya katakan. Selama 10 hari. Apakah ada penetapan dari Tuhan Yesus bahwa murid-muridku nanti 10 hari kemudian aku akan mencurahkan Roh Kudus. Tidak ada waktu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka dikatakan menanti-nantikannya. Mereka terus menanti-nantikannya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 di sana dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Saya lanjut ke ayat 14. Mereka semua, hati-hati, perhatikan. Mereka semua ada suatu kesehatian yang terjadi di dalam diri murid-murid ini. Mereka semua, apa yang mereka lakukan? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan hal ini. Jadi mereka melakukan penantian. Kenapa mereka menantikan? Karena mereka percaya. Kalau tidak percaya tidak mungkin ini bisa dilakukan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan, bahkan Pendeta David pernah menyinggung. Ya, di dalam Korintus dikatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu lebih kurang 500 orang tahu akan Tuhan Yesus. Namun yang berkumpul di ruang atas ini tidak lebih dari 120 orang. Ya, hanya sedikit. Mereka bertekun, dikatakan sehati dalam doa. Ya, dan saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya sangat percaya ini. Mereka berkumpul menanti-nantikan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, namun dia hadir bersama dengan murid-muridnya. Kok bisa? Ojo ditakoni. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Halo, ya. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ya. Dia bisa hadir, ya. Pasti dia hadir. Dan apa yang dia lakukan membuat semua orang yang ada di situ bisa sehati. Bisa bertekun, berdoa. Kapan yo janjinya datang ya? Mungkin mereka tidak pernah memikirkan itu. Kapan yo, kapan yo, kapan yo. Tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah terus berdoa. Terus berdoa di dalam hati mereka percaya sungguh bahwa apa yang telah dijanjikan pasti akan mereka terima. Itu aja yang mereka lakukan. Tadi saya katakan Tuhan Yesus kan tidak bilang, oh minggu depan ya tak kirim. Enggak. Mereka terus bertekun sehati. Bapak Ibu, kesehatian terjadi jika masing-masing menanggalkan egonya. Kesehatian dan kesatuan bisa terjadi kalau masing-masing menanggalkan egoisnya. Mereka tidak mempertahankan itu. Fokus mereka berubah. Fokus mereka ada pada janji yang Tuhan Yesus beritahukan kepada mereka. Gereja akan berkembang kalau ada kesehatian. Gereja akan berkembang kalau ada kesatuan hati. Ini yang perlu buat kita. Saya lanjut dulu. Pada hari Pentakosta dikatakan tadi ya, kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2.
Apa yang terjadi pada hari Pentakosta hari ini terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian terjadilah peristiwa yang kita baca dari ayat 1 sampai 3 tadi. Sekarang kita lanjut ayat 4 dan sampai 13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, ya, dikatakan di situ. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Tadi saya katakan di dalam 3 hari raya utama Yahudi mereka harus ziarah balik ke Yerusalem. Jadi betapa banyaknya ya orang yang hadir di tempat itu pada saat itu. Lalu apa yang terjadi ayat 6? Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Siapa mereka? Kita lihat nanti di ayat 8 ya. Ini ayat 7 dulu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, orang-orang yang ada di ruang atas itu orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada berapa bangsa di sini yang kita lihat nanti ya. Ayat 9. Kita orang Partia. Orang apa lagi? Media. Orang Elam. Penduduk Mesopotamia. Yudea dan Kapadokia. Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai di situ dulu, sampai ayat 11. Jadi kita melihat ada sesuatu yang besar terjadi di ruang atas. Ya, apa yang terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dikatakan diawali dengan ada angin keras. Ya, ada angin keras meliputi rumah itu, lalu ada lidah-lidah api turun ke atas semua yang hadir, 120 orang itu. Dan dikatakan ayat 4, mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu pada saat mereka penuh dengan Roh Kudus ada bahasa-bahasa yang mereka ucapkan. Satu bahasa roh cukup dimengerti oleh semua bangsa yang hadir pada waktu itu. Roh Kudus bisa menerjemahkan kepada setiap orang, kepada setiap bangsa yang saat itu sedang berkerumun di tempat itu. Luar biasa. Ini orang Galilea yang ngomong, tapi orang Arab ngerti bahasa itu. Roh Kudus bekerja. Orang Galilea yang ngomong, orang Mesir ngerti bahasa itu. Lihat dipikir-pikir, kapan les bahasanya? Apakah pada waktu itu sudah ada lembaga bahasa? Tidak ada. Orang Galilea ini adalah orang-orang sederhana. Ya, bagaimana mungkin? Dan saya mau katakan, sesederhana pun engkau, jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, engkau bisa bersaksi kepada siapapun juga. Engkau bisa berkata-kata kepada siapapun juga. Tinggal satu hal, mau enggak? Ya. Jadi ketika itu orang-orang ini pada ngerti. Apa yang mereka ngerti? Ayat 11 bagian terakhir tadi dikatakan tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi apa yang mereka katakan? Ya, yang mereka katakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi bangsa mereka pada waktu itu, ya. Karena yang kumpul ini semua orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi.
Nah biasanya itu yang sudah jadi penganut agama Yahudi, itu yang sudah disunat itu dianggap orang Yahudi, ya, orang Yahudi adopsian gitu ya. Jadi mereka kalau mau memeluk agama Yahudi mereka harus disunat untuk menjadi Yahudi, seperti itu. Mungkin kalau di tempat kita di sini ya, di suku kita itu ada salah satu suku Batak kalau ada orang Batak menikah dengan yang di luar Batak, maka mereka harus dibatakkan dulu, seperti itu. Nah ini yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi orang-orang Yahudi kumpul. Mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Dan dikatakan di ayat 12 dan 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain. Apa artinya ini? Mereka belum paham, belum ngerti. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau enggak ngerti, mulai ngejudge, ya. Biasanya kan gitu. Enggak ngerti, mulai menghakimi, ya. Ini yang terjadi juga. Ketika orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah, ada yang enggak terima, ada yang nyindir. Mereka mabuk anggur itu. Saudaraku, Roh Kudus tahu enggak, dengar enggak perkataan mereka? Dengar. Dan apa yang terjadi ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Sampai di situ dulu. Siapa Petrus? Kan gitu ya. Kita tahu Petrus ini pada saat Tuhan Yesus mau diadili, dia menyangkal Tuhan Yesus hanya gara-gara seorang perempuan kecil. Ya. Lalu selanjutnya pada saat Yesus mati, mereka semua terpencar-pencar, singitan. Pada saat Yesus naik ke surga, mereka juga berkumpul di dalam ruangan yang tertutup. Ya, mereka berada di dalam situasi yang tetap takut. Tetapi kita melihat saat ini, siapa yang tampil setelah Roh Kudus dicurahkan? Petrus tampil dengan berani. Artinya apa? Ketika Roh Kudus hadir di dalam diri Petrus, itu mengalahkan ketakutannya. Dia dengan berani berkata, kepada siapa dia sedang ngomong ini? Kepada orang banyak, orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Ya, dia berani berkata-kata, bahkan dia berkhotbah kepada mereka. Apa yang dia khotbahkan? Tentang apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Ya, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itulah yang dikhotbahkan awal oleh Rasul Petrus. Kita tidak usah buka Yoelnya karena di sini sudah tertulis mulai ayat 17 itu adalah perkataan Nabi Yoel yang telah Nabi Yoel tulis di dalam Nabi Yoel perkatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan buat saudara apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang dikhotbahkan oleh Petrus. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku kepada siapa? Ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu, ini remaja muda ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua, lansia, akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Perhatikan ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah yang dimaksudkan oleh Petrus? Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Petrus sedang menceritakan tentang Yesus, ya, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Bapak Ibu, kita juga berada di hari-hari terakhir, ya. Hari-hari terakhir di zaman akhir atau akhir zaman? Zaman akhir atau akhir zaman? Zaman akhir. Kita berada di zaman akhir. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Yoel. Nubuat yang telah dikotbahkan oleh Petrus kepada orang Yahudi pada saat itu. Kalau kita ingat tadi ya, orang Yahudi yang kumpul di Yerusalem pada waktu itu adalah orang-orang saleh. Mereka itu paham akan apa yang ditulis oleh Yoel. Dan seolah-olah Petrus itu mau ngomong kepada mereka, hei orang Yahudi, ini loh kenyataan nih. Ini loh yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yang sudah diberitahukan kepada Nabi Yoel. Itu loh yang kami alami saat ini. Seolah-olah dia mau berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi itu. Itulah yang dialami oleh mereka pada saat itu. Dan Petrus terus berkhotbah. Dia mengkhotbahkan apa yang sudah tertulis di dalam Yoel. Lanjut dia menceritakan kembali tentang Yesus yang disalibkan, yang bangkit dan seterusnya. Khotbah Petrus cukup panjang. Ya, cukup panjang. Tetapi saya mau ambil ayat 36 dari Kisah Rasul pasal 2. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa Bapak Ibu? Tuhan dan Kristus. Katakan bersama saya, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Karena selama ini mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, Petrus berkobar-kobar oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Ya, kenapa saya katakan oleh Roh Kudus? Karena dia telah mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ada keberanian, dia diubahkan dari seorang Petrus penakut menjadi berani untuk berkata-kata kepada siapa? Orang-orang yang sedang mencari-cari mereka sebetulnya. Ya, luar biasa Petrus ya. Dia berkobar-kobar menceritakan tentang Yesus secara detail gitu ya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Yang pertama karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ingat tugasnya Roh Kudus tadi. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Itu tugas Roh Kudus. Jadi Petrus berkobar-kobar. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti berani dan dia pasti akan berkobar-kobar. Ada api di dalam dirinya yang terus akan bekerja, yang akan terus menyatakan tentang Tuhan Yesus. Iya, itu di ayat 36 ya, ayat 37. Ketika mereka mendengar, hati mereka sangat terharu. Kalau dulu-dulunya dengar kayak gini, bunuh dia, cari dia, kejar dia, kan gitu. Tetapi kali ini Bapak Ibu lihat, ada sesuatu yang luar biasa. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saya melihat ada kelembutan, Roh Kudus turut bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Ketika engkau berani untuk mengatakannya, bagianmu hanya berani mengatakannya. Bagian selanjutnya adalah Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Dan dikatakan mereka terharu, tanya,
Kalau gitu apa yang kami harus lakukan? Siapa yang bertanya ini Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi yang saleh. Ya, yang saleh. Lalu apa jawab Petrus di dalam ayat 38? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu atau turunanmu. Dan bagi orang yang masih jauh termasuk kita. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Petrus berkhotbah. Roh Kudus bekerja. Orang-orang itu hatinya terharu. Mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan? Bertobat toh. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ingat tadi, kalau Roh Penghibur itu datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Mereka insaf, mereka sadar. Lalu dikatakan mereka taat pada apa yang dikatakan oleh Petrus. Kita lanjut ke ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah peristiwa lahirnya gereja mula-mula. Ya, gereja lahir pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, tentu ada maksud Tuhan di balik semua ini. Gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Karena sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu, akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Janji itu digenapi di sini. Ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa di dalam diri para murid. Kuasa untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Kuasa untuk bersaksi. Selama ini mungkin pemahaman kita. Kalau aku punya Roh Kudus, aku susah dihibur. Kalau aku lemah, aku dikuatkan. Kalau aku gak punya uang, Roh Kudus akan bantu aku berdoa minta uang. Kalau aku begini. Itu it's okay semuanya. Tetapi yang lebih utama, tujuan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya supaya murid-murid pergi untuk mengabarkan Injil. Melaksanakan amanat agung. Itu sebabnya pada saat Roh Kudus tercurah, Petrus berkhotbah, Petrus bersaksi, Petrus memberitakan Injil. Dia memberitakan tentang Yesus. Apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang memberi diri dibaptis. Saudara, perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Kalau saudara tadi ingat apa yang saya katakan. Pentakosta di dalam perjanjian lama itu adalah hari raya 7 minggu. Di mana hari yang ke-50, Pentakosta artinya hari yang ke-50. Tuhan mengatur perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sehingga mereka sampai di dekat Gunung Sinai. Tuhan menyatakan diri kepada Musa, memberikan 10 hukum Taurat itu pada hari yang ke-50. Tidak ada yang kebetulan. Pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan. Kalau pada perjanjian lama 10 hukum Taurat diletakkan di dalam 2 loh batu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, itu tidak tinggal di dalam 2 loh batu. Tetapi tinggal di dalam batin manusia. Di dalam roh manusia. Sebagaimana yang telah dinubuatkan di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Saya pernah nyinggung ini. Aku akan menulis hukum di mana? Di dalam loh hati.
di dalam batin, ya di dalam batin kita. Kalau pada zaman hukum Taurat ditulis waktu itu ya dan diturunkan, apa yang terjadi? Musa mendapati setelah dia turun dari gunung, dia mendapati orang Israel sedang apa? Mereka sedang menyembah patung lembu emas. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada mereka pendisiplinan. Ada 3.000 orang meninggal pada waktu itu. Tetapi saudara lihat, pada saat Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Saudaraku, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, ya dan amin. Saudara jangan pernah meragukan Alkitab. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, semuanya itu terkonek, terhubung dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Kita bersyukur karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita mendapatkan pengalaman nyata, Bapak Ibu. Ya, pengalaman yang nyata, luar biasa. Jadi hasil daripada khotbah Petrus adalah 3.000 orang bertobat. Dan kalau kita ingat lagi kembali ke perjanjian lama, setelah bangsa Israel mereka masuk tanah perjanjian, tadi saya katakan mereka tidak lagi memperingati turunnya 10 hukum Taurat, tetapi mereka memperingati hasil panen pertama. Nah ini, dan saudara lihat di dalam perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan, hasil panen pertamanya berapa orang? 3.000 jiwa. Dan saudara tahu, ini adalah awal permulaan penginjilan ke seluruh dunia. Kok bisa? Iya. Ada berapa orang tadi yang berkumpul di Yerusalem? Dan mereka itu bukan yang menetap di Yerusalem. Mereka pendatang dari berbagai daerah. Peristiwa yang spektakuler ini, tidakkah mereka akan ceritakan pada saat mereka kembali ke daerahnya masing-masing? Ini peristiwa besar. Tuhan Allah bekerja dengan luar biasa. Pada hari Pentakosta setidaknya, saya katakan setidaknya ada 3.000 penginjil yang pergi kemana-mana. Tersebar kemana-mana. Terjadi pengutusan besar-besaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk apa itu? Untuk mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Kristus artinya dia yang diurapi oleh Allah. Dia adalah Tuhan. Saudara tahu, selanjutnya Petrus berkata di dalam 1 Petrus, surat Petrus ya, 1 Petrus 1 ayat 12, kita melihat apa yang dia katakan. 1 Petrus 1 ayat 12. Di sana dikatakan, kalau boleh saya baca mulai ayat 10 ya, ayat 10. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Ini perbedaan perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang di dalamnya ada Roh Kristus, ada Roh Kudus ya, yaitu mereka yang dipakai untuk pelayanan. Berbeda dengan kita setelah hari Pentakosta. Oke, lanjut. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kita pernah bacakan di dalam Yesaya pasal 53, 55 ya. Di sana diceritakan tentang Yesus yang akan datang. Itu memang nama Yesus tidak ada, tetapi yang dikatakan oleh mereka adalah tentang Yesus. Jadi isi Alkitab kita ini adalah tentang Yesus yang menjadi pusatnya ya. Oke, ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Perhatikan baik-baik. Yang oleh Roh Kudus, terus yang diutus dari sorga apa? Menyampaikan
berita Injil. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Roh Kudus datangnya dari mana? Dari sorga. Keluar dari Bapa, diutus oleh Yesus ya buat murid-murid. Terus untuk apa tugasnya? Lihat ini. Lagi-lagi Petrus mengatakan, Roh Kudus itu bertugas bersama-sama dengan kita untuk memberitakan Injil. Apa itu berita Injil? Berita tentang Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Ya, Yesus adalah Allah. Sekali lagi kepada jemaat ini saya mau katakan, jangan pernah meragukan Yesus. Jangan pernah meragukan Dia. Dia sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan engkau dan aku. Dia adalah pribadi yang harus kita sebarluaskan. Yang kita harus saksikan kepada dunia. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang pergi ke sorga. Halo, kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang pergi ke sorga. Kok nemen sih? Iya, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 12, ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam Dia, yaitu selain di dalam nama Yesus. Jadi artinya hanya nama Yesus yang mampu menyelamatkan engkau dan aku. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menjadi pengkhianat terhadap Yesus. Karena kalau itu kau lakukan, engkau tidak akan selamat. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Agar para murid ketika hari Pentakosta terjadi, mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Dan itu telah dimulai oleh seorang Petrus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yoel tadi dikatakan, Tuhan Allah berkata bahwa pada hari-hari terakhir, saya kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ya, pada hari-hari terakhir, Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Termasuk kita di zaman akhir ini. Ya, firman ini terus dan terus. Termasuk bagi kita. Persoalannya adalah maukah kita seperti para rasul yang menantikan itu bagi yang belum dapat. Tetapi juga bagi yang sudah dapat, kerjakanlah apa yang menjadi tugas dan panggilanmu. Ingat pada hari-hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu, Pendeta Madia Daniel telah mengatakan kepada kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia memberikan tongkat estafet kepada kita. Dia memberikan tongkat estafet kepada murid-muridnya. Siapakah murid-murid Yesus? Semua orang yang percaya kepada Yesus. Semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah penerima tongkat estafet itu. Dan Tuhan Yesus tahu engkau tidak akan mampu kalau engkau berjalan sendiri. Engkau butuh Roh Kudus. Itu sebabnya Dia mencurahkan rohnya kepada murid-murid. Dan Dia pun siap untuk mencurahkan rohnya bagi setiap kita yang mau untuk mengerjakan panggilan ini. Saudara bersedia? Ya, suatu tantangan buat kita. Ada banyak orang berkata, aku gak bisa ngomong aku. Gak bisa ngomong. Saudara, yang nyuruh saudara ngomong tuh sopo? Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, Dia akan bersama dengan engkau. Engkau hanya menyediakan diri, Tuhan aku mau. Pakailah bibir mulutku Tuhan. Pakai bibir mulutku Tuhan. Supaya aku bisa menceritakan tentang Yesus. Ada begitu banyak orang yang aku temui. Tetapi selama ini Tuhan aku tidak berani ngomong. Halo, Petrus pun sebelum dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dia berada di dalam situasi yang takut. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, ada roh keberanian, rasa nendak tego kepada orang-orang yang sedang menuju ke neraka. Kalau aku tidak memberitakan Injil, aku sudah tahu kuncinya selamat. Tetapi kenapa aku tidak memberikan kunci itu kepada mereka? Pada saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Ya, bukan di atas Petrusnya, bukan. Tetapi Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas dirinya sendiri. Ya, Dia mendirikan jemaatnya dan terjadi pada hari Pentakosta.
Jemaat Tuhan berdiri. Luar biasa. Jemaat Tuhan yang bagaimana? Yang alam maut tidak akan menguasainya. Itu di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang kalau kita teliti di dalam Alkitab, luar biasa Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi di sana? Tuhan Yesus dicari-cari, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala. Rasanya enggak mau. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi saudara tahu enggak? Setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara pernah membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus dicari-cari oleh orang-orang Farisi? Ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Silent semuanya. Padahal Tuhan Yesus bangkit, sebetulnya ada kans untuk mereka bunuh lagi, mati lagi kan gitu. Tetapi tidak. Selama 40 hari ada ketenangan yang luar biasa. Kenapa saudara tahu? Ingat, di atas salib Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dan dia makna penyaliban Tuhan Yesus? Kepala ular telah dihancurkan. Iblis telah dihancurkan. Kalau sebelumnya iblis boleh memakai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat untuk mengejar-ngejar Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, seolah-olah semuanya diam. Seolah-olah semuanya diam. Tidak ada perlawanan. Sehingga dengan bebas Tuhan Yesus boleh menyatakan dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Pernahkah terpikir olehmu kenapa hal itu terjadi? Karena kepala ular sudah dihancurkan. Dan Korintus berkata apa? Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya sangat percaya ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Jika engkau dan aku menjadi gereja Tuhan yang hidup di dalam Roh Kudus, alam maut tidak akan menguasaimu. Alam maut tidak akan menguasaimu. Kematian tidak akan menguasaimu. Tapi engkau akan terus hidup di dalam kemenangan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, pada hari Pentakosta ini, saya mau memberi pesan kepada kita semua. Milikilah Roh Kudus di dalam dirimu. Sungguh-sungguhlah miliki Roh Kudus itu. Dan yang kedua, lakukan tugasmu menjadi tongkat estafet penginjilan. Mari kita mengabarkan Injil. Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Bagi Bapak Ibu yang mau dipenuhkan lagi dan lagi oleh Roh Kudus, mari bersama-sama pada saat ini kita akan minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan, aku mau mengerjakan tugas dan panggilanku. Tugas dan panggilanku di dunia ini bukan hanya sekedar cari uang. Bukan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lahiriah. Tetapi panggilanku adalah memberitakan Injil. Tuhan tolong aku. Biarlah ini menjadi perkataan kita. Ya, siapapun saudara, ingat nubuat Nabi Yoel. Anak-anak kecil, engkau akan bernubuat, kata firman Tuhan. Orang-orang tua, engkau akan mendapat mimpi yang dari Tuhan. Teruna-teruna, remaja-remaja, pemuda-pemuda, engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan di dalam rohanimu akan menjadi rohani yang luar biasa. Rindukan itu. Kalau engkau rindukan itu, saya sangat percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Kedahsyatan pasti terjadi. Setiap orang yang mendekat kepadamu akan melihat Yesus di dalam dirimu. Mereka akan mendengarkan tentang Yesus melalui engkau yang berbicara oleh dorongan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Bapak Ibu, sejak saat itu, sejak Pentakosta, murid-murid tidak tinggal diam. Mereka terus memberitakan Injil. Nyawa sekalipun rela mereka serahkan untuk pemberitaan Injil. Nama Yesus harus ditinggikan. Nama Yesus harus dikumandangkan. Karena hanya nama Yesus yang menyelamatkan dunia. Itu tugasmu dan tugasku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan di dalam diri kita.
nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini yang merindukan kepenuhan Roh Kudus, agar engkau dapat melaksanakan tugasmu dan tugasku menjadi pemberita Injil. Mari kita bangkit berdiri dan kita boleh mengangkat tangan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus dicurahkan atas kita. Oh haleluya. Katakan bersama dengan para singers. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Dia ada di tempat ini. mengalir dalam pujian kami. Ya, kami menantikan dan merindukan Engkau Bapa, mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini, Mengalirlah. mengalir dalam pujian kami. Ya Tuhan, Hembuslah, berkaryalah, berkaryalah. Kudus, nyatakanlah sekarang. Mari katakan, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami. Mari Bapak Ibu minta sama Tuhan. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, Amin. jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. bagi setiap Bapak Ibu yang telah berbahasa roh, gunakan bahasa itu. Pada saat murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami yang dijanjikan Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Bagi Bapak Ibu yang belum, minta sama Tuhan. Tuhan, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Kiara lambarase.
menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang akan membaptiskanmu dengan Roh Kudus-Nya. Oh glory, haleluya. Kiara la barasiara ya la lamo. Kiara la barasika ya la lamo. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah ya Tuhan. Glory. Haleluya. 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 Kurala marasyara ya la la. Kurala la 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 marasyikene kana la marasyik. Oh haleluya. Roh Kudus mengalirlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi pertobatan besar-besaran. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria rakalamoria rakalawarashikana ya ralamoria rakalawarasi. Terima kasih Bapak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Biarlah kebangkitan secara roh terjadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Mari minta Bapak Ibu. Minta agar Roh Kudus mengalir dalam dirimu. Yang takut, minta Roh Kudus agar engkau berani. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Oh mengalirlah. Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Aku memerlukanmu ya Roh Kudus. Aku mau menjadi saksimu. Penuhkan aku ya Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku. Pulihkanku. Haleluya. Ini kerinduanku Tuhan. Pulihkan hidupku. Jadikanku alatmu. Jadikanku alat pencala jiwa. Jadikan aku saksimu. Haleluya. Gloria rakalamara syara ya ralamoria. Kuralamara ya nakanalamoria rakalamara. Gloria rakalamoria rakalawara shikana. Gloria rakalamoria rakalawara shikana. Gloria rakalamara shikana kanalawara shikana. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kebangkitan roh akan terjadi di tempat ini. Setiap jemaat bangkit dan berkobar-kobar untuk menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Gloria rakalabarashika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Maka biarlah roh itu berkuasa di dalam diri kami. Roh itu menuntun kami. Roh itu menggerakkan kami. Sehingga di dalam diri kami ada gerakan roh Allah. Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kurala marayana kanala moria kalawarasikan. Iya mana ya la moria kalawarayana kanala marasikan. Moria kalawarasikan. Moria sekarang. Ya Tuhan. Gloria di tempat ini. Ya Roh Kudus, Engkau berhembus di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu. Ya. Membawa kuasa. Ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus hadir di Terima kasih Tuhan. Ya, mengalirlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. ya Tuhan. Penuhilah kami, Penuhi kami Tuhan. mengalirlah, Ya, mengalirlah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. ini kerinduan kami Tuhan. Sungguh ini kerinduan kami. Engkau bergerak di dalam setiap kami. Engkau bergerak di dalam kami. Melalui kami ya Tuhan. Gloria, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gloria rakalamanasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah keberadaan kami di tempat ini bukan sekedar kami ada. Tetapi sungguh Tuhan pada hari yang spesial ini. Kami merindukan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Dan biarlah kami boleh bergerak bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan memampukan kami. Kami akan bergerak. Dan ketika kami bergerak, kami akan melihat kuasa Allah yang besar dinyatakan. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan mengadakan mujizat demi mujizat melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk taat. Dan kami akan melihatnya. Yang taat pasti melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gloria rakalamarasikan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kami. Bekerja di dalam diri kami dengan lebih hebat lagi. Lebih hebat ya Tuhan. Sehingga pada saat orang-orang bertemu dengan kami, mereka melihat kami berbeda. Kami tidak sama dengan yang kemarin. Hari ini kami lebih berbeda lagi. Kami lebih lagi menyatakan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bibir mulut kami tidak lagi terkunci. Tidak lagi malu untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami akan menyatakan itu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapak.
Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Ada kegerakan roh Allah di dalam diriku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. 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 Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Melakukan pekerjaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih hari ini sungguh menjadi momen yang luar biasa bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mensyukurinya. Dan saat ini kami rindu membawa persembahan yang telah kami persiapkan untuk kami serahkan kepadamu. Tuhan menguduskannya. Terimalah ya Bapa, kami membawanya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami rindu berdoa buat saudara yang berulang tahun. Boleh bangkit berdiri kalau saudara hadir saat ini, yang di rumah-rumah juga demikian. Selamat ulang tahun buat saudara.
Nanti Henny akan pimpin kita dalam doa. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Engkau sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu lebih lagi buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapa, biarlah Roh-Mu senantiasa memenuhi hidup mereka, memperlengkapi mereka, sehingga keberadaan mereka di muka bumi ini sama seperti apa yang Tuhan mau. Mereka boleh menyatakan Injil dimanapun mereka berada, dan mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau Tuhan masih memberikan kami usia yang baru, berarti Tuhan mau bekerja bersama dengan kami selama kami berada di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu ada buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Apapun yang mereka alami bersama dengan Tuhan, semuanya pasti akan mereka jalani dengan penuh sukacita. Tuhan berkati juga buat saudara-saudari kami yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan kasih di antara mereka senantiasa nyata, dan semakin hari mereka boleh saling mengasihi satu dengan lainnya. Dan Yesus, biarlah Engkau boleh menjadi kepala di dalam rumah tangga mereka. Karena kami percaya di mana Yesus ada, maka damai sejahtera, sukacita, dan apapun Tuhan akan melakukan segala perkara yang terbaik bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Pengumuman untuk yang pertama, Bapak Ibu pada hari Selasa yang lalu telah berpulang saudara kita, kakak kita, yaitu Ibu Marta Kisnari yang bersama dengan anak-anak di rumah pemulihan. Dan pada hari Rabu kemarin beliau telah dimakamkan di Mojokerto. Kiranya Tuhan menghiburkan, memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang telah mendukung, mendoakan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas segala kebaikan yang saudara berikan kepada almarhum Ibu Marta Kisnari. Pengumuman yang kedua, dalam waktu dekat ini di akhir bulan Juni akan ada retret untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Mari kita bawa, kita izinkan anak-anak kita untuk mengikuti retret ini. Biar di dalam retret ini mereka mengalami perjumpaan dengan Bapanya, perjumpaan dengan Allahnya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman yang sangat berharga di dalam setiap diri mereka. Mari kita bantu, kita bawa anak-anak kita, para remaja juga demikian, sediakan waktumu untuk bisa mengikuti retret ini. Berikutnya Bapak Ibu, pada bulan Juni tanggal 21, saudara kita Jihan dan Andre akan merencanakan pernikahan. Boleh berdiri dulu yang akan menikah. Nah, ini yang belum berkenal ya. Inilah Jihan dan Andre ya. Tanggal 21. Mari kita dukung, kita doakan biar dia memasuki altar kudus Tuhan dan pernikahannya dihadiri sendiri oleh Tuhan kita. Amin. Tapi kita juga harus hadir Bapak Ibu ya. Karena saudara kita bersuka cita ya. Haleluya. Terima kasih Jihan dan Andre. Dan yang terakhir, saya percaya Roh Kudus yang kita terima membuat kita bergairah
untuk berada di hadirat-Nya Tuhan setiap waktu, termasuk di dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh gereja ini, supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami, supaya kita mengenal Tuhan kita yang benar dan besar. Mari kita catat, kita ikuti setiap kegiatan atau agenda-agenda rohani gereja kita dan alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jadikan lagu ini menjadi lagu doa kita semua. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, satu persatu tanpa kecuali. Tuhan meletakkan tangan-Mu atas mereka dan memberkati mereka. Engkau yang tahu segala sesuatu yang mereka perlukan. Engkau yang tahu segala situasi yang mereka alami. Kami percaya ketika Tuhan menyentuh, sesuatu pasti terjadi. Ada pertolongan, ada penguatan, ada penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar dari saudara kami Marta Kisnari yang saat ini mungkin masih sedang di dalam duka cita. Biarlah Allah Roh Kudus hadir di dalam keluarga mereka untuk memberikan penghiburan yang sejati. Terutama adik-adik kami yang ada di rumah pemulihan Emmanuel. Kiranya Engkau yang membebat hati mereka, penghiburan surgawi ada pada mereka.
Terima kasih Tuhan, dan terlebih dari itu mereka pun boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan Yesus sebagaimana yang telah diteladankan oleh Marta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami dimanapun juga yang ikut ibadah online bersama kami. Tuhan melihat mereka, Tuhan menilik mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada, biarlah berkat-Mu pun tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah semua umat-Mu yang ikut ibadah hari ini di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan, mereka boleh bersama-sama dengan Roh Kudus dan mereka boleh melihat karya-karya yang besar dari Tuhan dinyatakan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan dengan demikian mereka boleh menyaksikan kepada dunia bahwa sungguh bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus mereka boleh mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Ada kesaksian yang keluar melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat penyertaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya akan menolong engkau pergi untuk memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.